ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kita kembali beribadah bersama-sama hari ini. Walaupun kita hanya di rumah, tapi percaya dimanapun kita berada, ketika kita datang dengan tujuan hati Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau bertahan sungguh besar setiamu Tuhan, nyata dalam setiap hidup kami, tidak pernah terbatas. Engkau memberkati kami, setiamu, anugerahmu selalu mengikuti hidup kami.
Bapak yang saya kenal dalam nama Yesus, kita syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Sucikan hati kami, sucikan ruangan ini Tuhan. Urapi Tuhan yang melayani WR Singer Tuhan. Bapak pemain musik Tuhan, terlebih hamba yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau ambil alih Tuhan dari awal pertengahan dan tamatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ulangi bersuka cita dan sejahtera kebenaran pada yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut pimpinan-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan telah membuatkan dan menghibur yang membantu kita dalam keselamatan kita. Dia telah mengalami pertolongan ini dan dapat menyelamatkan hidup kita. Kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan telah membuatkan dan menghibur. Tuhan telah membuatkan dan menghibur. Yang dulu batu dan bersamakanku dengan
sebab Dia Allah yang setia. Mari kita mau sama-sama katakan lagi, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari utara ke selatan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa melihat betapa kami selalu mengecewakan Engkau dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus Tuhan, terus dan diikuti Engkau, dan terus ingin mengenal Engkau dalam hidup kami. Bahwa kami semakin lagi lebih lagi mencari Engkau dalam hidup kami, mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya sumber dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Engkau satu-satunya Bapa kami yang kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi Bapa.
Yesus kau sumber Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biarlah puja dan penyembahan kami sampai ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sudah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kembangkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar kami dapat menjadi berkat luar biasa Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Di rumah maupun di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya serahkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saudara yang berada di rumah dan yang berada di rumah Tuhan, mari siapkan hatimu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini dengan tema mengenal zaman. Puji Tuhan, kita akan melihat situasi zaman kondisi hari-hari ini dengan membandingkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tolak ukur kita sebagai orang percaya. Sekali lagi saudara, temanya adalah mengenal zaman. Kita akan lihat dalam Yeremia pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung terkukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Nah, saya akan bandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyinya. Burung bangau pun tahu waktunya untuk kembali terukur. Burung layang-layang dan murai juga tahu masanya untuk berpindah tempat, tetapi kamu umatku tidak mengenal hukum-hukum yang kuberikan kepadamu. Nah, puji Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa, dikatakan bahwa burung atau burung ranggung, bahkan burung terkukur, layang-layang, burung bangau, mereka tahu tentang waktu di mana mereka akan berpindah. Sampai digambarkan bahwa kok masa umat Tuhan tidak tahu hukum Tuhan. Nah, dalam bahasa sehari-hari cukup jelas di sana dikatakan bahwa burung-burung ini mereka bisa berpindah tempat, artinya mereka tahu tentang masanya, tentang keadaan situasi. Lalu digambarkan di sana, dijelaskan bahwa bagaimana hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Kok orang, manusia nggak tahu kapan tentang kedatangan Tuhan. Burung-burung itu tahu tentang keadaan zaman. Kok manusia dikatakan tidak mengenal hukum-hukum yang kuberikan kepadamu. Next. Kita akan lihat digambarkan di sana atau dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Ini bicara tentang manusia kok nggak tahu loh tentang keadaan zaman. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda
tanda-tanda zaman tidak. Nah, kembali ke ayatnya yang pertama, di situ dikatakan ada dua kelompok orang Saduki dan orang Farisi. Mereka ingin coba tentang Yesus. Mereka katakan, Yesus tunjukkan dong bukti, perlihatkan tentang tanda zaman. Dan bukti itu dari sorga turun ke bumi. Bagaimana keadaan zaman. Ayat 2. Yesus bicara di sana. Kok kamu tahu tentang petang hari? Kalau petang hari dikatakan bahwa langit jadi merah. Kamu berkata bahwa hari besok akan cerah. Besok akan tidak turun hujan, akan panas. Ayat 3. Karena langit merah dan redup, kamu berkata, itu hari buruk. Mereka katakan, langit merah lalu redup atau berawan atau mendung. Kamu katakan bahwa itu hari buruk. Rupa langit kamu tahu, membedakannya. Tetapi perhatikan, tanda-tanda zaman orang Saduki mereka tidak tahu. Ini yang dikatakan dalam Yeremia pasalnya yang ke-8 ayat ke-7, ternyata burung-burung di udara tahu tentang zaman, kok manusia tidak tahu tentang keadaan zaman. Yesus bicara kepada orang-orang ini, membuktikan bahwa ternyata manusia harus tahu. Nah, saya boleh ilustrasikan bahwa banyak orang tahu kan BMKG, cuaca tidak baik, ada hujan, ada kemarau, cuaca hari ini tidak bagus, atau cuaca besok, atau cuaca dalam seminggu ini untuk daerah ini, kepulauan ini tidak bagus, anginnya kencang. Tahu tentang cuaca, tahu tentang keadaan, tahu tentang iklim. Nah, saya teringat dengan ayat ini berkata bahwa jangan-jangan mereka seperti ini. Mereka bisa mengetahui tentang keadaan langit, keadaan ketika cuaca baik dan cuaca buruk. Namun, Yesus berkata, kok tanda zaman kamu tidak tahu? Klik. Kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Perhatikan di situ garis bawah dikatakan pada zaman dahulu. Zaman dahulu ini bicara tentang zaman 2000 tahun pertama dan 2000 tahun kedua. Zaman bapa dan zaman anak. Itu dikatakan zaman dahulu. Allah bicara tentang keadaan zaman lewat siapa? Lewat para nenek moyang, nabi-nabi. Lalu di situ dikatakan, maka pada zaman akhir, kita lihat ya, zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta zaman akhir. 2000 tahun terakhir. Dan peta zaman saudara saya tidak bisa tampilkan karena tidak bisa terlihat dalam video. Saya ulangi, 2000 zaman pertama, 2000 kedua, baru 2000 yang terakhir. Kita berada dalam posisi 2000 yang terakhir atau zaman akhir.
Di situ dikatakan, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Bapa bicara kepada anaknya, dikatakan bahwa dia sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ingat baik-baik saudara, zaman dahulu kita sudah lewati, kita sekarang berada zaman akhir. Kita berada dalam situasi kondisi zaman akhir di tahun 2000. Menurut peta zaman. Klik. Nah ini saudara sebenarnya bisa lihat, tidak bisa terlihat ya di video. Ini zaman dahulu, zaman Bapa 2000 pertama, baru kedua zaman anak 2000 kedua, baru Kristus Yesus datang pada kalian pertama, lalu zaman ketiga, zaman akhir atau yang kita kenal sekarang adalah zaman Roh Kudus. Terus Yudas pasal yang pertama ayatnya yang ke-8, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Perhatikan, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ada banyak orang di akhir zaman mereka akan hidup mengejek hawa nafsu kefasikan. Orang fasik, nafsu, hidupnya hanya dengan pesta pora, hidupnya hanya dengan kedagingan. Karena Alkitab berkata bahwa sama Nuh, kawin mawin, pesta pora, makan minum akan terjadi. Sempat kita lihat sebelum corona, di mana-mana jualan kuliner, muncul master chef yang baru, yang muda, yang makanannya enak, lesat, bahkan banyak orang ikut menonton, bahkan banyak orang ikut melihat bagaimana cara memasak yang enak. Ini akhir zaman akan makan dan minum. Pengejek-pengejek, wah kamu ke gereja, ngapain kamu ke gereja? Buang-buang waktu, ngapain kamu datang ibadah? Itu orang yang mengejek. Ngapain kamu melayani Tuhan? Mendingan kita santai-santai, happy-happy, kita jalan ke laut, kita pergi ke tempat wisata. Kalau kita lihat sebelum corona, itu terjadi. Sejak corona, nggak bisa kan? Lockdown, di rumah, nggak bisa kemana-mana. Akhir zaman. Kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, pada hari-hari zaman akhir, ini kita akan lihat nanti sebentar, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Wah, luar biasa saudara. Dia akan ngejek kita, wah ngapain kamu? Ngapain kamu melayani Tuhan? Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu berkunjungi? Ngapain kamu besuk? Ngapain kamu perhatiin orang yang lemah? Itu akan datang. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini akan muncul. Dan kita sudah lihat hari-hari di mana kita tinggal, di mana kita berada saat ini. Terus 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Perhatikan ya, kata waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar
adalah waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir. Nanti kita akan lihat, kita posisi berada di mana. Kita berada dalam kondisi di akhir zaman, atau di zaman akhir, lalu dikatakan waktu yang terakhir. Oke. Nah ini kita lihat, ini penjelasan tadi, ini gambarannya. Kalau kita gambarkan dalam peta zaman. Nih, kita berada zaman Roh Kudus 2000 tahun. Lalu dikatakan kita berada dalam Yudas pasal pertama ayat 18 dikatakan kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman, kita berada dalam masa zaman Roh Kudus di akhir zaman. Lalu 2 Petrus 3 ayat ketiga dikatakan, tadi saya katakan, perhatikan, hari-hari terakhir. Lalu dikatakan bahwa ada jam terakhir. Kita berada di akhir zaman. Belum masuk pada jam terakhir. Kita akan menuju kepada hari-hari terakhir. Di situ ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu akan masuk nanti pada keadaan di hari-hari terakhir dan jam-jam terakhir. Terus, sekarang kita akan lihat peristiwa-peristiwa terakhir yang akan terjadi di akhir zaman. Apa peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman? Dikatakan di zaman akhir, jam-jam terakhir. Pertama, saat kita sekarang hidup di akhir zaman, yaitu penuaian besar terjadi. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di akhir zaman ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai yang ke-22 cukup panjang. Di situ dikatakan Kedar Nebayot. Mereka akan dibawa, dimenangkan untuk kemuliaan. Bahkan dikatakan harta mereka akan dibawa ke bait Allah, akan dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Terjadi di akhir zaman. Tempat ibadah, fasilitas tidak memungkinkan lagi, tidak muat. Kenapa? Akhir zaman. Penuaian jiwa-jiwa. Ayat-ayat yang lain berkata bahwa ladang sudah menguning, siap dituai. Akhir zaman kita akan alami. Orang gak usah diinjili lagi. Orang gak usah lagi kamu bertobat loh. Ini Tuhan sudah mau datang. Kita gak perlu lagi ngomong. Kita gak perlu lagi kamu. Mereka akan datang sendiri. Mereka akan cari hamba Tuhan. Mereka akan cari orang percaya. Mereka cari pelayan Tuhan. Mereka cari orang yang setia kepada Tuhan. Datang apa? Ingin mengenal Yesus. Itu penuaian akhir zaman. Saudara kita kah? Kakak kita kah? Adik kita kah? Keponakan kita? Tetangga kita? Alkitab berkata ada penuaian besar terjadi. Kedua, peristiwa akhir zaman yang terjadi nanti adalah kesempurnaan gereja. Gereja disempurnakan. Baru yang ketiga, peristiwa terakhir di akhir zaman, pernikahan Kristus dengan gereja. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32, Wahyu 8 yang pertama, yang kelima, baru yang keempat, peristiwa-peristiwa terakhir di akhir zaman adalah penyingkiran gereja. Gereja sempurna.
orang percaya yang masih hidup saat itu dikatakan mereka sempurna disingkirkan ke padang belantara. Wahyu 8 ayat 13, Wahyu 12 ayatnya yang ke-14. Baru yang kelima dikatakan peristiwa-peristiwa terakhir di akhir zaman adalah antikristus berkuasa. Baru yang keenam dikatakan kedatangan Yesus kedua kali. Ada pengangkatan. Terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang mencengangkan ketika akhir zaman ini. Terus pertanyaan di sini, kapan antikris akan datang? Rasul Yohanes telah menubuatkan dengan gamblang bahwa dikatakan seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir di mana antikristus dikatakan akan datang. Dia bangkit adalah antikristus melawan Kristus. Namanya anti dengan Kristus. Melawan Kristus. Dia akan datang pada akhir zaman. Terus, nah kita akan lihat dengan gembar-gembornya microchip hari-hari ini. Mungkin saudara sudah pernah dapat video, bahkan sudah heboh di berita tentang microchip. Nah kita akan lihat, dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan. Perbedaan pemberian alat microchip dan tanda antikristus. Nah kita lihat, pemberian microchip zaman sekarang, yang saat ini yang kita lihat, ya Amerika mulai pasang kepada orang-orang, kepada karyawan bank, kepada orang-orang pedagang. Dicoba kepada 50 orang, lalu orang-orang lain. Bahkan sudah ada undang-undangnya. Lalu kita akan lihat pemberian tanda antikris nanti pada zaman antikris. Sekarang microchip yang sekarang yang kita lihat dengan yang microchip yang nanti pada zaman antikris. Apakah itu atau sekarang? Atau keadaan sekarang kah itu? Atau nanti? Perhatikan di situ kata-katanya ya. Kita lihat yang pertama. Pemberian alat microchip sekarang, pertama dikatakan masih dalam multi. Semua orang bisa pakai. Orang bisa pakai itu, ditaruh di mana? Jempol dan telunjuk. Seperti padi, saudara lihat kan ini. Padi apa beras dimasukin. Alat itu kecil. Semua pakai itu. Dikatakan masih dalam multi. Orang bisa menggunakan itu. Kalau kita lihat pada zaman antikris nanti dikatakan saat satu pemerintahan yang global. Artinya begini, ketika microchip dipasang kepada seseorang, saat itu hanya satu pemerintahan. Semua
semua pemerintahan dikuasai oleh antikris. Sekali lagi, semua dikuasai oleh antikris di seluruh dunia ini, di seluruh planet bumi ini. Wahyu 13 ayat 7 ayat 16 dikatakan satu pemerintahan secara global umum. Tetapi sekarang dikatakan masih semua bisa pakai. Dikatakan masih dalam multi pemerintahan. Pemerintahan A bisa pakai, negara ini bisa pakai, negara ini pakai, bahkan Indonesia dengar-dengar sudah ada. Kedua, perbedaannya. Pemberian alam microchip dengan tanda antikris. Dikatakan sekarang untuk kita hak asasi manusia masih berlaku. Terserah saya dong. Kalau saya mau pasang itu urusan saya kan. Terserah lu mau pasang terserah. Itu pribadi. Ada kebebasan. Tetapi ketika dikatakan zaman antikris, dikatakan hak asasi manusia tidak berlaku lagi. Enggak ada lagi, oh enggak mau saya, oh dia aja, orang itu aja, enggak ada. Semua pakai itu. Itu ketika zaman antikris. Wahyu 13 ayat ke-7. Lalu bandingkan Daniel pasal 7 ayat 12. Panjang ayatnya saudara. Saya nggak sepanjang baca ayatnya lagi. Hak asasi manusia tidak berlaku lagi. Nggak ada lagi saudara. Nggak boleh. Semua pasang itu. Baru yang ketiga. Perbedaan pemberian alam microchip dan tanda antikris. Dikatakan multi agama. Sekarang semua agama boleh pakai. Siapapun bisa. Boleh pakai itu, enggak ada. Terserah. Baru kalau zaman antikris hanya satu agama. Yaitu dikatakan hanya mereka yang menyembah antikris. Wahyu 17 ayat 13 sampai 15 sampai 16. Di situ dijelaskan. Hanya satu agama. Enggak ada lagi agama Kristen, agama ini, agama B, C, enggak ada lagi saudara. Hanya satu agama. Baru yang keempat dikatakan perbedaan pemberian alat microchip dan tanda antikris dalam zaman sekarang aturan undang-undang biasa normal. Kalau sudah pada zaman antikris, undang-undang baru. Kembali ke tadi dikatakan bahwa nggak ada lagi yang nggak menolak. Daniel pasal 9 ayatnya ke-27. Nggak ada lagi yang menolak, oh nggak boleh saya. Undang-undang memutuskan harus pakai. Pakai. Undang-undang mengharuskan kamu pakai. Baru yang terakhir dikatakan, di situ dikatakan bahwa yang terakhir yang kelima itu tidak bisa keluar. Poin yang kelima, di situ dikatakan bahwa semua siapapun politik bahkan dipakai untuk kantor, pemerintahan itu bisa. Namun ketika antikris, cuma antikris lah yang bisa punya itu. Nggak ada lagi yang lain-lain, saudara. Dan kita bisa lihat yang seringkali heboh digembar-gemborkan sampai hari ini. Ternyata buktinya bahwa itu belum. Baru kita kenal, baru sedikit keadaan zaman. Kalau kita hubungkan dengan pandemi COVID yang melanda seluruh Indonesia. Ternyata masih belum parah. Masih lebih, bahkan tahun-tahun sebelumnya lebih dahsyat lagi kematian yang melanda bumi.
Ini seluruh dunia juga alami. Tetapi belum dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita tidak tahu, bahkan Alkitab berkata bisa lebih dahsyat lagi akan terjadi kematian lewat virus, lewat penyakit yang menakutkan. Ini yang membuat ternyata bahwa kita bandingkan apakah kita sudah berada dalam zaman di mana antikris itu dengan kondisi belum. Rohnya sudah ada, tetapi munculnya belum. Nah, kita lihat sedikit 7 tanda peristiwa munculnya antikris. Dikatakan jatuhnya bintang besar, Wahyu 8 ayatnya yang ke-10 dan 11. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Setelah terbentuknya 10 pemimpin dunia. Ada orang berkata, bagaimana Inggris kan sudah keluar. Sekarang berlawanan dengan Amerika. Kita tidak bisa langsung, oh ini. Dari 10 negara itu, dia termasuk. Tidak. Lalu dikatakan setelah KTT 10 pemimpin dunia, Wahyu 17 ayat 12, 13, baru antikris muncul. Setelah iblis dicampakkan dari surga ke bumi, Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Dikatakan kelima, setelah Roh Kudus membawa gereja ke padang belantara, membawa orang percaya, disingkirkan, antikris baru ada. Setelah iblis menyerahkan kekuatan, kuasa, dan takhta kepada antikris. Bukan iblis yang berkuasa, antikris yang berkuasa. Lalu dikatakan pada saat Israel dikalahkan dan kota suci dipijak-pijak oleh orang kafir. Satu waktu dikatakan negara bangsa pilihan Allah, bangsa Israel dikatakan akan dipijak-pijak. Orang-orang berkata satu waktu Musa dan Elia akan datang memberitakan Injil kepada mereka. Akan menyampaikan mereka yang percaya, mereka yang tidak. Mereka yang masuk dalam masa antikris adalah masa aniaya besar. Kita belum sampai. Kita sedang menuju kepada kejenjang ke sana peristiwa itu. Itu sebabnya ketika kita masih ada sampai hari ini, sungguh-sungguhlah kita ikut Tuhan. Sungguh-sungguhlah kita melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk ke sana pada jam-jam terakhir, pada akhir zaman, kita berkata Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampukan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk menjalani hari-hari. Belum begitu berat. Orang berkata berat hidup ini. Berat menjalani keadaan saat ini. Tetapi ketika kita berkata Tuhan, aku tahu Tuhan. Zaman sekarang adalah zaman yang berjaga-jaga. Kami berkata, aku datang seperti pencuri. Di waktu malam dia datang. Kita tidak tahu kapan dia datang. Tetapi yang pasti Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput orang-orang percaya. Ingat saudara, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Sungguh-sungguhlah setia dengan Tuhan. Melayani. Beribadah. Sungguh-sungguhlah. Karena dia berkata, dia tidak akan tinggalkan orang yang setia dengan dia. Puji Tuhan, kita kanyikan pujian. Zaman sekarang berjagalah. Kita akan renungkan firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman akhir, di mana kita sedang diproses, di mana sedang kita diuji. Apakah iman kita kuat? Kita diuji ekonomi kita. Kita diuji masalah rumah tangga kita. Kita diuji bagaimana kesetiaan kita dengan Tuhan. Kita diuji dengan berbagai-bagai masalah hidup. Kita diuji dengan berbagai macam tantangan hidup. Apakah kita kuat di akhir zaman ini? Tetapi satu keyakinan kita, mari kita berpegang kepada Dia. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu kuat iman kita. Kita perlu kuat pengharapan kita. Kalau kita kuat iman dan pengharapan, kita percaya Dia tetap bersama dengan kita. Jangan saudara undur, jangan saudara lari, jangan saudara jauh, tetapi mari engkau dekat dengan Dia. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan engkau pimpin, minta engkau sertai. Tuhan sertai hidupmu supaya engkau bisa melewati hari-hari ini bersama dengan pergumulan, persoalan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, mari saudara yang berada di rumah nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Ibu Gembala maju ke depan, pimpin kita di dalam doa penuh. Haleluya. Bapa kami di surga, yang kami panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami telah menyenangkan hati Engkau. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Memang benar ya Tuhan, pada zaman sekarang ini Tuhan, yang penuh bergelora Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan
yang sedang menonton Tuhan, Ya Yesus. streaming yang ada Tuhan, kita Kau berkati Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Biar iman mereka Tuhan selalu kuat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan, pekerjaan apapun juga, Yesus. usaha pekerjaan mau juga Tuhan mau juga rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar iman mereka selalu kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan berfirman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengenteran pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita, mulai saat ini esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Demi nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah saat ini. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya akan berikan informasi awal bulan Juli, minggu pertama tanggal 5 Juli 2020 bertepatan dengan ibadah perjamuan kudus, kita akan mulaikan ibadah raya kembali sesuai protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.